Jadi ya aksennya adalah sama dengan A, lalu Y double aksennya adalah 0. Oke. Nah, sekarang dikalikan 4. Dikalikan 4 di sini. Ya, dikalikan 4. Berarti di sini 4AX plus 4B. Yang lain diperhatikan ya. Lalu di sini dikalikan 2. Dikali 2, hasilnya adalah 2A. Nah, di sini 0. Ini jumlahnya harus, kalau dijumlahkan di sini 4AX plus 4B plus 2A. Ya toh? Ini sama dengan 12X ditambah 8. Gitu ya. Jadi di sini yang X-nya itu 4A nih. Jadi 4A sama dengan 12. Jadi A-nya adalah 3. Gitu ya. Terus yang konstannya, ini konstannya. Konstannya itu 8. Oke. Jadi 4B ditambah dengan 2A sama dengan 8. Jadi 4B ditambah dengan, kan A-nya 3, berarti ditambah 6 sama dengan 8. Berarti B-nya nanti di sini pindah ke sini jadi tinggal 2 dibagi 4 setengah. Maka ini kembalikan bahwa Y sejatinya adalah X sama dengan 3X plus setengah. Nah, ini. Ya, paham semua? Halo? Ezra, paham Ezra? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita meningkat menggunakan sin ya. Oke. Di sini saya gunakan 1 deh, nggak apa-apa. Di sini Y turunan kedua. Di sini 2Y aksen ditambah dengan 3YX ya sama dengan 824 sin 2X. Oke, berapa nilai sejatinya? Ya, saya ingatkan karena di sini menggunakan sin, YX-nya Anda misalkan A sin 2X ditambah B cos 2X. Oke, Anda cari A, B-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa. Silakan, saya tunggu 10 menit.
Jadinya biar nggak pecahan, saudara, saya berikan 34 aja ya. Nah, tambahin aja ini 34 aja, biar nggak terlalu pecahan. Dirubah. Y, hitungan kedua ditambah 2Y aksen ditambah 3Y sama dengan 34 sin 2X.
Salah. Tiga puluh. Salah 30. Nah, gimana, udah ketemu belum? Ya dong. Oke, konsepnya aja ya. Kita lihat ya.
Coba ini nanti kita rubah ini supaya nggak pecahan ini ya. Supaya mudah aja sih sebetulnya. Saya buat 30 ini. Coba gini ya. Oke. Sekarang saya akan turunkan. Turunannya adalah 2A cos 2X min 2B sin 2X. Turunkan lagi. Minus 4A sin 2X min 4B cos 2X. Nah, sekarang kita jumlah. Kita kumpulkan sinnya ya. Ini sin 2X ditambah kumpulkan cos 2X. Ini harus sama dengan 30 sin 2X. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya kalikan di sini 3 ya, sesuai dengan ini kan 3 nih konstantanya. Lalu di sini 2, di sini 1, ya toh? Nah, sekarang kita kalikan. Berarti ini 3A ya. Untuk sin 2X-nya 3A nih. Kali ini 3A. Terus yang 2 ini minus. Jadi 2 kali minus 2, jadi min 4. Terus yang bawahnya min 4A. Nih, min 4A. Untuk yang sin ya kita kumpulkan. Setelah ini minus 4A ini. Ini kenapa ini ini? Ini 4A. Sekarang yang kosinusnya. Kosinusnya 3 di sini B, 3B. Lalu dikalikan 2, di sini 4A, plus 4A ya. Mana di sini tadi? Di sini cos 4A ya. Ini 4A. Terus kosinusnya lagi di sini min 4B. Oke. Nah, sekarang disederhanakan tinggal A min 4B. Ini akan sama dengan konstantasirnya berapa di sini? Kita lihat aja supaya nggak pecahan ya, nanti kita rubah nih. Lalu sekarang di sini B di sini plus 4A. Pak, itu bukannya min A, min 4B ya, Pak? Ini min ya. Oke, ini min. Ini min A.
Di sini 4A min B. min B, betul ya? Yuk. Sama dengan 0. Nah, berarti di sini B-nya sama dengan 4A gitu ya. Oke. Jadi B-nya itu 4A. Sekarang kalau saya masukkan min A, lalu di sini min 4, B-nya itu adalah 4A, berarti sama dengan di sini 17 ya. Min 17 sama dengan, ini tadi benar 34 ya. Jadi saya pikir ini 34. Berarti di sini ini 34. Ini 34. Jadi A berarti A-nya adalah min 2. Berarti B-nya berapa, saudara? B-nya 8 ya. Oke. Nah, maka di sini YX-nya kita kembalikan ke atas sini ya. Ke atas sini, bahwa YX-nya itu adalah A-nya tadi berapa? 2 ya. A-nya 2. 2 sin 2X. B-nya 8 cos 2X. Oke. Apakah ini benar? Kita uji ya. Turunkan sekarang. Diturunkan menjadi 4 cos. Kita singkat aja ya. Cos 2 lah. Turunan sin jadi cos, jadi turunan cos min kalikan 2 berarti 16 sin. Nah, nggak cukup kan. Lalu saya turunkan 2 kali. Cos turunannya adalah min sin, tapi di sini 8. Ini min sin sin 2X. Dan di sini turunannya dikalikan 2 jadi min 32. Tapi di sini cos. Nah, kita jumlahkan ya. Sekarang konstantanya di sini 1 2 3 ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke. Sekarang kita jumlahkan yang cos dulu deh. Ini 3 kali ini 24 ya. Ya toh? Ini cos ini 24 ditambah 8. Ini untuk cosnya nih. Ini 8 ditambah 3 kali 8 berapa? 24 ditambah 8 32 ya. 32 di sini di bawahnya ini 32. Jadi coret ya. Sini coret, coret, coret. Cosnya 0 ya. Sekarang tinggal sin. Sin di sini 6. Di sini berapa di sini? Di sini 6. Lalu di sini berapa ini? 8. Kenapa nggak cocok nih? Harusnya dari 34 toh. Tadi 34 dan 28.
Di sini 6 ditambah 32. Apa ini min nih? Berarti ada yang salah ini. Sebentar ya. Kok kita cek sama-sama ya. Di sini 2A. Lalu di sini 4A benar, di sini 2B, di sini 4B. Oke. Lalu di sini min A, di sini 4B. Betul, ini 34. Lalu di sini min B plus 4A, betul. B-nya adalah 4A, di sini A-nya 2. Waduh, di sini B-nya min 8 ya, di sini ya. Ya, saudara ya. Di sini min 8 nih B-nya. Berarti di sini min 8. Kayaknya ada yang ini, ada yang ngaco ini. Ini B-nya min 8 ini. Saya hapus dulu nih. B-nya min 8. Nah, tadi B-nya min 8. Berarti kalau diturunkan ini adalah min 8. Lalu di sini diturunkan min 8 berarti kos turunannya adalah plus, di sini plus 16. Plus turunannya di sini plus. Nah, sekarang nih. Oke. Tadi sudah kecoret ya, di sini negatif. Lalu di sini juga di sini mana tadi? Turunan sin jadi cosinus. Di sini 24. Di sini 32. Tadi 2A-nya berapa sih? Sebentar, di sini B. Nah, ini salah juga ini. Ini min A. Bentar, min A, min 4A ini. Benar ini ya, 17. Tuh, di sini kan negatif, saudara nih, tuh. 17, 34. Berarti A-nya min 2. Kalau ketahuan akan tidak cocok perjumlahannya. Berarti di sini A-nya min 2. A-nya min 2, di sini min 8. Oke. Sekarang berarti di sini minus cosinus. Ya, minus cosinus diturunkan menjadi positif. Cosinus turunkan jadi positif. Nah, sekarang ini min 8, min diturunkan jadi positif, positif turunkan. Nah, sekarang kita lihat yang cosinusnya udah ini tetap di sini minus, di sini minus, tetap habis ya cosinusnya ya. Ini min 4, nih cosinusnya ini min 4, ini 32, di sini min 2. Ini kan 8, min 8, di sini 24 min 32 habis. Nah, sekarang tinggal sinus. Tinggal sinusnya di sini 32, ya toh? 32, di sini 8 dikurangi 6. Jadi 34. Cocok ya. Nah, jadi kita kembali bahwa nilai dari A-nya ini adalah min 2 dan di sini min 8.
Ini cocok di sini tadi ya, misalnya di sini min 17 sama dengan A, maka disama dengan 34, jadi A-nya min 2 di sini. B-nya min 8. Nah, itulah samaannya. Jadi Y-nya ini masih tunggal ya, belum pecah. Nanti kalau pecah, bisa saja nanti Y-nya itu bisa bercabang. Seperti yang soal kemarin di Ordo 1, bahwa Y itu sama dengan Y1 tambah Y2. Sampai sini paham tidak? Atau perlu diulang? Halo saudara? Suara saya terdengar? Halo? Terdengar Pak, terdengar. Oh, kedengaran. Takutnya nggak kedengaran deh. Gimana? Dikasih contoh lagi. Gimana? Ini nggak? Ngerti nggak? Pusing? Pusing Pak. Pusing? Masa sih pusing? Sekarang gini deh. Kasih apa ya? Memang sengaja saya nggak bikin pecahan. Kalau tadi di sini 24 pecahan tadi. Makanya saya buat 34 itu. Jadi biar bulat-bulat semua gitu, bilangannya nggak pecahan. Nah, jadi nanti variabelnya itu bukan Y ya kan, di dalam aplikasinya itu di dalam aplikasinya ini adalah variabel-variabelnya itu bisa berubah, Y dengan T gitu, Y dengan X gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, Anda Y dengan X saja. Sekarang kalau misalkan begini, misalkan Y-nya itu sama dengan Y1 biasa, dy1 per dx sama dengan y2. Satu. Oke, sekarang gini dulu deh, jangan kesini dulu. Artinya filosofinya dulu deh, saya berikan dulu ya. Gini. Nah, ini pemahaman seperti kemarin, saya diulas dulu nih. Jadi kemarin itu kan ada soal seperti ini. Ini eksponensial min 2T gitu ya. Soal kemarin tuh fisiknya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi Anda paham nih di diferensial ini bahwa ini adalah I. Ya. I total. Di sini yang mengalir adalah I1. Maka di sini adalah I2. Ini aplikasinya nih. Di mana beban-beban di dalam rangkaian dalam jaringan itu
itu menggunakan sistem listrik ini logiknya gitu kan, transient. Ini kan sumber ini bisa berupa gelombang kotak, pulsa, bisa dari PLN, bisa gelombang kotak, gigi gergaji dan sebagainya. Pulsa itu ya. Nah, konsepnya adalah di sini I1, I2. Ya, I1, I2. Di sini misalkan R1. Di sini R2. Nah, di sini L. Oh iya, saya harus ngasih dulu. Begini saudara, di sini ada R. Ini pelajaran dasar, ini fisika ya. Di sini kalau misalkan ini ada R, maka kalau di sini ada arus mengalir gitu toh, apapun arusnya di sini, maka di sini disebut VR. Ini Anda bisa menghitung VR tegangannya di sini sama dengan I kali R. Ini udah rumus dari SMP ini ya, udah tahu ini belajar di fisika bahwa tegangan di R itu adalah I kali R. Kalau ada lilitan, sini ada arus gitu ya. Nah, di sini namanya L ya. L-nya itu bisa kan Anda tahu satuannya Henry ya. Misalkan di sini berapa Henry gitu kan. Namanya satuan. Kalau ini kan ohm, R itu satuannya ohm. Kalau ini Henry, ini ohm. Ohm lambangnya begini. Kalau Henry lambangnya H gini. Dibacanya Henry aja. Nah, ini ada arus nih yang mengalir. Maka tegangan Anda bisa hitung di sini PL itu VL-nya itu sama dengan L DI dt. Ini masih total ya. Nih DI dt. Nah, kalau C di sini ada arus yang mengalir C, maka di sini tegangan dari VC yaitu ini arusnya mengalir itu adalah VC itu adalah 1/C integral IDT. Makin mumet nih kalau dipakai. Tapi memang teorinya seperti itu, aplikasinya. Ya, di dalam numerik itu seperti itu. Pelajaran ini adalah nanti bisa menggunakan matriks gitu kan. Konsepnya ini dulu nih ya. Jadi sebetulnya tegangan-tegangan ini, jadi beban-beban yang Anda pakai di komputer itu harus menyesuaikan berapa beban yang tersedia gitu kan. Di PS ini adalah sumber daya yang tersedia. Ini PS. Di sini beban-beban. Jadi beban-beban ini kalau dijumlahkan harus sesuai dengan kemampuan VS. Gitu maksudnya, ya. Jadi yang contoh misalkan saya menggunakan di sini pangkat atau 10 lah gitu ya, 10 E2T. Di sini saya gunakan di sini 2. Di sini 1 lah. Di sini juga 1 gitu ya. Nah. Di sini kan yang mengalir di sini ada I2. Gitu. Jadi konsepnya adalah bahwa I total Y itu kalau saya secara generalkan teorinya ini adalah I1 ditambah I2. Nah, gitu. Ya. Ini kan yang mengalir di sini I total ya. Nah, I total yang mengalir di sini I total. Di mana L-nya 1. L DI dt
itu sama dengan, ini sama-sama 1 nih, sama dengan 1 kali I2. Gitu. Ini DI1 bukan DI total, karena yang mengalir ini adalah I1. Jadi DI1 DT sama dengan I2. Jadi kalau persamaan yang ada di sini, gitu, bahwa PL1, VL gitu kan ditambah dengan PR1 itu yang ini ya, nih PR1 itu yang ini, kalau ini R2 itu sama dengan harus sesuai dengan daya yang tersedia. Nah, sumber yang tersedia gampang ini. Jadi tegangan di sini ditambah tegangan yang ada di sini sama dengan harus tegangan sumber. Itu yang soal yang kemarin itu yang ujian itu. Ya. Jadi PL itu kan DI DT. DI 1 DT ditambah I total ini. I total kali 2 sama dengan 10 eksponensial min 2T. Gitu ya. Nah, di sini DI1-nya saya lanjutkan nih. Ditambah di sini kan 2 nih. Ya toh? 2 berarti 2I1 ditambah 2I2. Kenapa? Karena ini dari sini. Kalau saya kalikan 2 di sini, berarti di sini kalikan 2 juga semua. Ya, 2. Ini sama dengan 10 eksponensial min 2T. Nah, sekarang 2I, 1 dah. Ini variabel I2 harus diganti karena 2I2 itu akan sama dengan di sini. Nih, kalau ini sekalikan 2, berarti di sini juga 2. Berarti di sini adalah 2DI1. Jadi di sini sama dengan 2DI1. Nah, kalau dijumlahkan nanti 3 di sini. Saya masukkan dulu ya ke sini ya. Jadi nanti 3 DI1 ditambah dengan tadi 2I1 sama dengan 10 eksponensial min 2T. Gitu. Nah, ini I1-nya berapa I1-nya? Ini harus dibagi 3. DI1 dibagi DT ditambah 2/3 I1 sama dengan 10/3. Nah, berarti EF-nya, maka I1 rumusnya I1 itu IF. IF itu adalah eksponensial pangkat 2/3. T sama dengan integral 10/3, ini karena konstanta, E pangkat min 2/3. Nah, bukan min, ini pangkat dikalikan dengan E pangkat di sini berapa? Min 2T. Ini T, ini min 2T. T. Gitu ya. Nah, ini integral ini berapa hasilnya? 10/3. Nah, di sini Anda bisa melihat, saya gabungkan dulu nih integralnya. Ini plus, ini min, jadi hasilnya adalah E pangkat
berapa? 1/3 gitu. Minus 1/3 itu 4/3. dt. Nah, kalau misalkan diintegralkan, jadi 10/3 dikali 3/4 negatif eksponensial min 4/3. Nah, gitu. Nah, tapi yang kita cari kan I1-nya. I1 eksponensial 2/3. Oke. Kita bagi ya, kita bagi dengan E pangkat 2/3. Maka hasilnya adalah I1 sama dengan coret-coret minus 4 10/4 eksponensial min 2T. Nah, kita kan mencari I2-nya. I2-nya tinggal diturunkan tadi kan. Bahwa I2-nya itu adalah turunan I1. I1 tapi diturunkan. Maka Anda turunannya adalah ini min kali min 20/4 jadi 5. 5 eksponensial min 2T. Nah, jadi kalau Anda jumlahkan, ini adalah 10/4 negatif, ini adalah 5, ini adalah min 2,5, maka I totalnya tadi I1 tambah I2. Jadi di sini 10, 2,5 ditambah berarti 2,5 eksponensial min 2T. Tuh, nih totalnya. Atau nilai YX-nya. Y1, Y2. Ya kan? Ini jadi konsep yang di cabang Y1, Y2 itu seperti ini. Ya. Jadi kalau Anda nanti menemukan nah, bagaimana aplikasinya? Tadi kan Anda sudah ada persamaan Y, gitu kan? Bahwa Y turunan kedua ditambah B, Y turunan pertama ditambah Y. Itu sama dengan fungsi X, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan saya gunakan sini, nah kita lihat ya aplikasinya. Ini taruhlah ini YT lah, ini arus sebetulnya ya, tapi nggak apa-apa supaya Anda bisa paham. Ini adalah yang mengalir adalah Y total gitu ya. Y total. Anda bayangkan Y total itu I gitu kan. Di sini R1, di sini R2. Ini adalah I1. Di sini adalah I2. Gitu ya. Ini I1, ini 2 atau Y1, Y2 lah gitu sama ya. Atau Y1, Y2. Tapi supaya Anda nggak bingung nanti pemahamannya variabelnya gitu aja. Jadi di sini Anda bayangkan di sini adalah I dulu ya. Ini I turunan kedua ditambah B I turunan pertama ditambah I sama dengan fungsi X, fungsi T di sini. Gitu ya. Nah,
Sekarang jadi kita pakai I aja ya biar nggak bingung. Nah ini supaya ini arus, ini VS-nya nih. Nah konsepnya sama, bahwa tegangan di sini ditambah tegangan di sini ditambah tegangan di sini sama dengan tegangan di sini. Jadi ada 3 ya. Jadi kalau di sini VL1, di sini VL1, di sini VL2 gitu ya. Tapi yang mengalir di sini adalah I total ya. Yang mengalir di sini ini total berbeda dengan yang di sini, cabang di sini ini total. Nah, sama konsepnya di sini. Ini VL1 sama dengan PR2. Atau di sini DI 1 TT sama dengan ini kan I2. Nah, I2 ini tergantung besarnya R-nya berapa nih. Misalkan R2 dikali R kali I2. Ini R-nya tergantung berapa. Ini kalau saya ambil 1, di sini nilainya 1 ya, sini 1 semua. Ya. Nah, jadi konsep ini adalah pertama tegangan di sini saya tuliskan dulu aja ya. V1 ditambah tegangan di sini V2 nih, tegangan V2 dia sama. Karena ini paralel ya. V2 dan ini adalah tegangan V3. Jadi V1 ditambah V2 tambah harus memenuhi sumber sama dengan VS. Konsepnya ini nih. Ini sekarang V1 itu adalah hanya mengalir, itu ada DI I total atau DY. Nah, DY I total ditambah dengan ini DT ya. Ditambah DI 1. Kenapa? Ini tegangan yang di sini nih diwakili oleh PL1. D1 per DT. Ya. Lalu ditambah dengan PR3. Di sini adalah PR3-nya adalah I total juga. I total kali R2. R1 sama dengan PS. Di mana nih turunan keduanya? Kalau saya jabarkan ini ya. Kalau saya jabarkan di total ini, kan di sini I1 tambah I2 ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat di sini. Oh. Berarti kurang ini ya. Nanti PPT-nya Anda dibaca lagi ya. Saya akan menjelaskan yang secara ini aja detailnya ini. Nah, sekarang di mana ini mendapatkan turunan keduanya dari mana ini gitu kan? Ini turunan pertama sudah kelihatan di sini turunan pertamanya ini. Turunan keduanya dari mana? Kita lihat di sini. Ingat ya bahwa ini kalau ini satu, maka I1 aksen itu sama dengan I2. Itu toh. Ini ingat nih. I1 aksen sama dengan I2, maka kalau misalkan DI2 saya turunkan I2-nya, maka ini juga turunan juga nih yang kanannya, turunan 2 kali. Berarti I1 diturunkan 2 kali. Karena I2-nya diturunkan, berarti ini turunannya 2 kali, seperti itu. Nah, disinilah timbulnya turunan kedua. Nah,
Nah, kalau gitu saya itu dulu deh, keep dulu nih. Mana nih? Oh, masih ada tuh. Oke, saya lanjut ya. Oke, nah sekarang saya akan jabarkan ini. Harusnya ini offline ini ya. Nah, saya jabarkan ya di sini. Tadi DI totalnya itu DI 1 ditambah DI 2. Aduh, DI 2 nih. Ini DT. Ditambah dengan DI 1. Ditambah dengan I total. Tambah dengan VS. Ya, I total ini yang tadi yang V3 ya. Ini V3. Ini V2. Dan ini adalah V1. Nah, tadi Anda ingat bahwa kalau I1 itu sama dengan turunannya adalah I2, maka kalau saya turunkan I2-nya, maka akan menjadi saya turunkan, maka ini menjadi turunan 2 kali I1-nya. Nah, di sini DI 1-nya 1 kali DT, karena DI 2-nya saya turunkan, ini kan turunan pertama, berarti ini jadi turunan kedua. Turunan kedua DI 1 per DT. Ditambah DI 1 DT ditambah, nah di sini total I1 tambah I2 berarti I1 ditambah I2-nya adalah ini DI 1 DT sama dengan PS. Nah, maka timbullah di sini. Jadi turunan keduanya ada 1, DI 1-nya turunan kedua DT, turunan pertamanya adalah 1, 2, 3. 3 DI 1 DT. Ditambah I1. Nah, I1-nya terserah nanti di sini R-nya berapa nih, R3 kan nanti dikalikan R di sini. Di sini ada R. Di sini yang jelas I1, di sini ada R. Ya. Nah, itulah timbulnya turunan kedua nih pada jaringan listrik itu. Oke? Gimana? Paham tidak? Pusing ya? Baik, kita di latihan aja deh ya. Kita kasih waktu 10 menit nih. Kita bahas sama-sama nanti. Oke. Sekarang saya kecilkan gambar supaya nanti bisa dilihat ya. Ini nih. Ini saya pakai 10 berapa ya? 10X aja deh, 10T deh. Supaya gampang. Oke, ini saya berikan 1 Henry. Ini 1 Henry. Ini 1 ohm.
Ini 1 ohm. Ini R1. Ini R2. Ini I1. Ini I2. Ya. Di sini tentunya yang mengalir ini I total. Oke, kita perhatikan ya, kita sama-sama nih. Nanti ganti halaman Anda screenshot aja. Ya. Sekarang kita lihat bahwa di sini ini anggap saja ini V1 nih. P1. Terus di sini P2. Ini P3. Ya, yang di sini P3 nih. Di sini P3. Nah, jadi rumusan adalah V1 ditambah P2 ditambah P3 itu sama dengan PS 10T. Gampang nanti 10T-nya ya. P1-nya itu adalah saya pakai turunan ini aja ya. I T turunan pertama, tapi I total turunan pertama ditambah P2. P2-nya adalah I1 turunan pertama. Nih, I1 ditambah P3-nya adalah 1 kali I total, IT. Sama dengan PS-nya belakangan. Udah. Udah ya. Sekarang IT ini turunan IT. Maka kalau saya jabarkan dalam kurung turunan pertama I arus ditambah I2 turunan, karena ini I total kan. Nah, ditambah dengan I1 turunan pertama ditambah I1 ditambah I2. Kenapa? Karena di sini 1, kalau di sini 2 ya nanti berubah juga ya, tergantung tahanan di sini. Oke, sama dengan PS. Nah, ini ada keterangan tadi sama dengan bahwa di sini I1 aksen, DIDT ini DIDT ya. DIDT itu sama dengan I2. Kenapa I2? Karena ini dikalikan ini yang mengalir I2 nih. I2 kali 1 jadi I2. Nah, berarti kalau misalkan I2-nya saya turunkan 1 kali, maka ini turunannya 2 kali. I1 turunannya 2 kali. Gitu. Ya. Nah, jadi persamaan ini saya tulis lagi sekarang. Turunan pertama I1 ditambah I2 turunannya 2 kali. Jadi I2 itu kalau saya turunkan, jadi I1 turunannya 2 kali. Ya, I1 turunannya 2 kali. Ditambah I1 turunan 1 kali. Ditambah I1 ditambah I2. I2 itu di sini turunan I1 kali. Sama dengan VS. Nah, sekarang saya tuliskan persamaan kedua-duanya. I1 turunan 2 kali. Turunan yang 1 kalinya 1, 2, 3. Ditambah 3 turunan I1 ditambah ininya 1 I1 sama dengan 10 T. Oke. Jadi ini kita menyelesaikannya seperti tadi. PI-nya adalah I1X
I1T sama dengan A T ditambah B. Gitu. Turunan I1-nya aksen sama dengan A. Lalu turunan keduanya I sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kebetulan nilainya 131. 131. Maka kita kumpulkan. Kalau 1A berarti AT plus B ditambah 3A, ya, itu harus sama dengan 10T. Nah, sekarang 10T ditambah 0 dari konstannya ya, saya pinjamkan supaya Anda paham. Jadi yang T-nya itu 10. Maka di sini kan ini 1 AT-nya. AT sama dengan 10T. Berarti A-nya sama dengan 10. Kalau A-nya 10, kan di sini B tambah 3A sama dengan 0 kan? B tambah 3A sama dengan 0. Karena A-nya 10, berarti B-nya sama dengan min 30. Udah. Maka I1-nya Anda sudah dapat nih. Jadi I1-nya itu adalah ini. I1-nya sama dengan sudah dapat A-nya 10T ditambah B. B-nya min 30. Nanti I2-nya berapa? I2-nya Anda turunkan aja. I2-nya turunkan. Gitu? Karena I2 turunan I1. Jadi I2-nya sama dengan cuma 10. Gabungkanlah. Maka I totalnya tinggal 10T plus 20. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, silakan Anda dipelajari, dibuka itu PPT-nya. Kan ini sudah ada nih PPT-nya nih tuh. Ya. Ini langsung kepada rangkaiannya. PL, PR, PC. Nah, di dalam kapasitor, tegangan itu bisa diganti dengan Q, karena rumusnya adalah P, Q itu adalah P Q per C. Tegangan itu adalah Q per C. Atau Q-nya sama dengan, jadi Q-nya itu akan ada sama dengan, ini kan dikalikan nih. Ini bisa diganti ya. P-nya itu Q per C bisa. Di fisika kan seperti itu, kapasitor ya. Selain tadi integral, bahwa Q ini C ya. Bahwa V-nya itu tegangan di sini bisa diganti pakai V-nya itu Q per C atau sama dengan 1 per C integral IDT. Tapi ini Q per C kalau Anda pakai muatan lah ya, tapi Anda kan bukan jurusan teknik elektro, jarang menggunakan kapasitor ya. Di dalam induktor juga nggak pernah langsung persamaannya aja. Tapi ini konsep-konsep ini aplikasinya adalah ke sini gitu kan. Aplikasinya ke sini.
Ya, sesuai dengan di PPT kalau Anda mau memperdalam di situ. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bahwa tegangan kapasitor itu adalah ini VC. Sedangkan ini VR. Sedangkan ini VL. Nah, seperti yang di atas ini ya. Seperti itu. Oke. Gimana saudara? Ada yang mau ditanyakan nggak? Aduh. Silakan Anda pelajari ya, pelajari. Minggu depan Anda tanyakan apa yang Anda nggak jelas. Saya sudah jelaskan secara apa namanya, secara umum lah, gitu ya. Tinggal 20. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Ya, tinggal Anda pelajari ya. Besok kita responsi apa yang Anda mau tanyakan untuk bahan UAS ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup? Sudah mengisi daftar hari semua ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa pelajari dari PPT itu. Variasi soalnya banyak nanti itu ya. Yang kemarin juga hanya yang benar hanya 10% itu udah persamaan diferensialnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan ini dan silakan Anda buka-buka lagi, Anda latih ya. Sebetulnya Anda bisa bikin soal sendiri dan jawab sendiri, ngetes sendiri jawaban itu. Kalau cocok berarti benar gitu kan. Kalau hasil pekerjaannya itu bisa diuji sendiri kok. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Dan silakan melatih di rumah, didiskusikan. Kalau tidak paham juga nanti bisa ditanyakan minggu depan. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.